Lukas pasal 3, hari Selasa tanggal 11 November 2025. Yesus kembali. Lukas pasal 3, hari Selasa tanggal 11 November 2025. Yohanes Pembaptis. Dalam tahun ke-15 dari pemerintahan Kaisar Tiberius, ketika Pontius Pilatus menjadi wali negeri Yudea dan Herodes raja wilayah Galilea, Filipus saudaranya raja wilayah Iturea dan Trakhonitis, dan Lisanias raja wilayah Abilene. Pada waktu Hanas dan Kayafas menjadi imam besar, datanglah firman Allah kepada Yohanes, anak Zakaria, di padang gurun. Kita stop dulu di sini. Kita lihat bagaimana di akhir ayat kedua dikatakan, datanglah firman Allah kepada Yohanes, anak Zakaria, di padang gurun. Kita ingat kisah kelahiran Yohanes, di mana malaikat mendatangi ayahnya Zakaria saat melayani Tuhan, dan bagaimana Zakaria saat itu sepertinya nggak percaya, bagaimana mungkin istrinya mau hamil lagi, padahal dia sudah tua, sudah mandul, dan ternyata betul apa yang dikatakan Tuhan, semuanya pasti tergenapi. Dan untuk menunggu sampai anaknya lahir, Zakaria menjadi bisu akibat dari ketidakpercayaannya itu. Nah, malaikat yang menyampaikan, malaikat Gabriel saat itu yang menyampaikan berita tentang Elizabeth yang akan mengandung, itu sudah diberitahu bahwa anak yang akan dikandung oleh istrinya itu akan banyak orang yang bersukacita atas kelahirannya. Dan ia akan besar di hadapan Tuhan, ia tidak akan minum anggur atau minuman keras, dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Nah, nanti ada cerita-cerita tentang Maria juga yang dikunjungi malaikat yang sama, malaikat Gabriel, terus pertemuan kedua orang ibu ini, satu perawan, satu nenek-nenek dan mandul, yang keduanya diberkati Tuhan hamil, dan sesudahnya kita sudah baca lahir Yohanes Pembaptis sesudah itu, dan papanya yaitu Zakaria bisa terbuka kembali mulutnya dan memuji Tuhan. Nah, itu kita sudah tahu, dan kisahnya langsung di Lukas pasal 3, nggak ada ceritanya ya, Yohanes Pembaptis dari lahir itu kecil sampai besar, langsung di sini dituliskan di ayatnya yang kedua bahwa ia ada di padang gurun. Kan kita lihat di ayat 2 dikatakan, pada waktu Hanas dan Kayafas menjadi imam besar, datanglah firman Allah kepada Yohanes, anak Zakaria, di padang gurun. Tuhan datang mendatangi Yohanes pada saat dia di padang gurun, dan lewat firman itu Yohanes nanti melanjutkan pekerjaannya. Nah, saya cuma mau angkat juga satu di ayat yang pertama tadi, ada satu kata nama di situ, Herodes raja wilayah Galilea, Filipus saudaranya raja wilayah Iturea dan Trakhonitis. Supaya kita ingat ya, Filipus itu saudara Herodes yang di pembacaan di Markus dan Matius, di mana dia bermasalah dengan Herodes karena Herodes mengambil istri Filipus, yaitu Herodias. Kita lihat jelas di sini bahwa Filipus itu saudaranya Herodes. Sekedar tambahan untuk kita semakin mengerti orang-orangnya siapa-siapa. Kita lanjut di ayat yang ketiga. Maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Jadi sebelum Yohanes pergi ke seluruh daerah Yordan, dia dapat dulu firman Tuhan. Dia nggak pergi sebelum dapat firman Tuhan. Dia menunggu sampai waktunya Tuhan menyuruh dia. Jadi sebelum itu dia hidup di padang gurun, mempersiapkan diri untuk waktunya Tuhan mengirim dia untuk menyelesaikan misinya di bumi. Nah,
Misinya saat itu adalah menyerukan kepada seluruh daerah Yordan untuk bertobat, dan kalau sudah bertobat memberi diri dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Kita ingat bagaimana di Markus terakhir, Markus 16 ya, kalau kita kembali mengingat-ingat pembacaan-pembacaan kita supaya kita nggak lupa. Di situ di Markus 16 ayat 15, sebelum Yesus naik ke surga, dia ngulang lagi, dia berkata, lalu ia berkata kepada mereka murid-muridnya, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Nah, ini yang Yohanes Pembaptis di Lukas sudah serukan di sini, bertobatlah. Artinya setelah dengar firman, ini firman yang disampaikan oleh Yohanes, Injil itu dikatakan bertobatlah. Bagaimana untuk bertobat? Percaya Injil yang disampaikan oleh Yohanes, dan saat mau percaya memberi diri dibaptis nantinya. Bertobat untuk perbuatan-perbuatan lama dan ada aksi berikut memberi diri dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Karena baptisan itu adalah simbol tanda kita mati di dalam baptisan, dan saat kita keluar dari air baptisan, kita adalah manusia yang baru. Dosa-dosa kita diampuni Tuhan, tenggelam, mati bersama-sama dengan Yesus. Dan di sini dikatakan oleh Yohanes, Allah akan mengampuni dosamu. Seperti ada tertulis dalam kitab, maaf, dalam kitab nubuat-nubuat Yesaya, ada suara yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Ini sudah dinubuatkan oleh Yesaya jauh-jauh sebelumnya, bahwa akan ada suara yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Dan ini digenapi sesudahnya saat Yohanes Pembaptis lahir, Yohanes Pembaptis bertumbuh besar, dan akhirnya dia dikirimkan firman Tuhan dan dia berseru-seru di padang gurun untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Ayat 5, setiap lembah akan ditimbun dan setiap gunung dan bukit akan menjadi rata, yang berliku-liku akan diluruskan dan yang berlekuk-lekuk akan diratakan, dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan. Lembah-lembah apa yang akan ditimbun? Karakter-karakter yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Setiap gunung dan bukit akan jadi rata, kesombongan-kesombongan yang ngangkat-ngangkat diri, yang melakukan sesuai kehendak hati sendiri, saat berada di puncak posisi, dapat jabatan, menjadi sombong dan menginjak-injak orang lain, melakukan perbuatan-perbuatan licin, kata-kata yang licin, seperti kita baca kemarin di Daniel pasal 11. Jadi seperti itu, ada gunung-gunung yang tinggi kesombongan, ada yang lembah-lembah akan ditimbun, lembah kalau merasa minder, nggak percaya diri. Dengan percaya kepada Tuhan, dia akan memberikan kita kepercayaan untuk mempercayai dia. Bukan kita bilang percaya diri, percaya diri. Nanti kalau kita percaya diri jadinya sombong. Jadi saat kita percaya aja Yesus, percaya dia yang akan memberikan kepercayaannya, yang akan meneguhkan hati kita, menguatkan kita untuk melakukan perintahnya. Jadi ini yang gunung-gunung dan bukit yang tinggi itu kan, gunung menandakan tinggi, bukit juga ada bagian yang lebih, ya mungkin merasa lebih dari orang lain, itu diratakan semua supaya menjadi rendah hati, gak sombong lagi, dan itu melewati proses-proses kehidupan yang kita hadapi. Yang sombong direndahkan, yang rendah hati ditinggikan. Yang berliku-liku akan diluruskan, yang berkelek-kelok, kata-katanya berkelek-kelok, selalu cari alasan, selalu dapat kata-kata untuk membenarkan diri. Nah, Tuhan mau untuk semakin diluruskan, supaya ngaku saya salah. Ya betul, saya kilaf di sini, saya udah lakukan yang gak benar, saya minta maaf, saya minta ampun, dan saya mau memperbaiki karakter saya yang berliku-liku dan berkelok-kelok sebelumnya. Dan yang memampukan kita hanya Roh Kudus yang sanggup menolong saat kita sudah rela untuk silakan Tuhan timbun lembah-lembah yang mungkin banyak sekali lubang-lubang dalam
hidup saya, dalam hati saya yang membuat saya tidak berani untuk mempercayai firman. Ada trauma-trauma yang dilewati di dalam kehidupan percaya, Tuhan sanggup menimbun semua itu dengan firman-Nya sehingga nantinya lembah akan menjadi rata. Dan kalau ada gunung-gunung dan bukit kesombongan, Tuhan sanggup menolong kita untuk meratakan semua, merelakan diri kita untuk diratakan yang sombong, supaya Tuhan mendapati hati kita, hati yang lembut, rendah hati seperti Yesus. Dan itu yang menjadi karakter Kristus. Kita sebagai orang percaya adalah bagaimana kita bisa serupa dengan karakter Kristus. Karakter yang lurus, yang jujur, yang rendah hati, yang percaya bahwa yang dia katakan itu dari Bapaknya, dan Bapaknya yang akan menggenapinya. Tuhan pakai kita hari ini juga setelah kita mau untuk ditimbuni, kita mau untuk diratakan, kita mau untuk diluruskan dan diratakan yang berlekuk-lekuk, dan nanti semua orang akan melihat keselamatan yang daripada Tuhan. Kita bisa dengan perubahan-perubahan yang Tuhan kerjakan dan kita mau kerjakan dalam hidup kita, kita akan melihat keselamatan dalam hidup kita, dan semua orang juga bisa melihat dan memuliakan Tuhan lewat perubahan-perubahan hidup yang kita lewati. Pastinya itu ada proses di dalamnya. Kemarin kita baca di kitab Daniel pasal 11, ada proses penyaringan, ada proses pembakaran, pemurnian di sana ya, supaya kita semakin bisa murni, supaya kita didapati sempurna seperti Kristus. Jadi kita ada pengujian, ada penyaringan, dan ada pemurnian. Kemarin di pembacaan kita itu ya, Daniel pasal 11 ayat 35. Ada 3P. Untuk bisa ditimbun lembah-lembahnya, diratakan gunung-gunungnya, diluruskan jalan yang berliku-liku, diratakan yang berkelok-kelok. Semua itu perlu proses 3P, pengujian, penyaringan, dan pemurnian. Proses ini pastinya enggak nyaman dan sakit bagi daging, tetapi nantinya akan membawa sukacita, damai sejahtera bagi yang mau untuk diuji, disaring, dan dimurnikan. Kita lanjut ayat yang ke-7. Lalu ia berkata kepada orang banyak yang datang kepadanya untuk dibaptis. Katanya, "Hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu supaya melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan, dan janganlah berpikir dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami. Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dibuang ke dalam api." Jadi ini Yohanes Pembaptis sangat vokal ya, dia nggak takut-takut bilangin orang yang datang kepadanya mau dibaptis, tapi bukan untuk bertobat, bukan sadar, cuman datang mungkin mau ngikut-ngikut yang lain, ngikut-ngikut aja. Dia katakan kamu keturunan ular beludak. Ini kasar sekali ya dikatakan begitu, tetapi sebagai pemberita firman yang Tuhan sudah pilih, dia harus berani mengatakan itu. Kalau mereka benar-benar mau datang untuk dibaptis, datang dengan mendengar seruan yang Yohanes sampaikan, memberikan diri untuk bertobat terlebih dahulu. Bertobat menyadari, iya, saya nggak bisa hidup tanpa Tuhan. Saya butuh Tuhan di dalam hidupku. Semua yang saya kerjakan, yang saya pikir selama ini karena kekuatanku sendiri, kepintaranku sendiri, kehebatanku, backingku dengan orang, saya kenal banyak orang. Ternyata itu adalah kesombongan, dan Tuhan mau untuk bertobat di situ sebelum memberi diri dibaptis. Jadi sadari dulu semua yang kita sudah lakukan sebelumnya, baru beri diri dibaptis. Nah, ini ada orang-orang yang datang bukan dengan kesadaran seperti itu, dan Yohanes langsung to the point memberitahu mereka bahwa mereka itu keturunan ular beludak yang tidak bisa melarikan diri dari murka yang akan datang kalau tidak benar-benar bertobat.
Jadi supaya murka yang akan datang bisa tidak terjadi dalam hidup kita, sadarilah terlebih dahulu semua yang salah yang kita sudah lakukan dan bertobat. Ayat 10, orang banyak bertanya kepadanya, jika demikian, apakah yang harus kami perbuat? Jawabnya, barang siapa mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya. Dan barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat juga demikian. Ada datang juga pemungut-pemungut cukai untuk dibaptis, dan mereka bertanya kepadanya, Guru, apakah yang harus kami perbuat? Jawabnya, jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu. Dan prajurit-prajurit bertanya juga kepadanya, dan kami, apakah yang harus kami perbuat? Jawab Yohanes kepada mereka, jangan merampas dan jangan memeras, dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Ini orang-orang sesudah Yohanes dengan to the point mengatakan demikian, mereka langsung sadar. Iya ya, saya ini pemungut-pemungut cukai. Mereka bertanya, Guru, apa yang harus kami perbuat? Jadi Yohanes menjawab di situ, jangan nagih lebih banyak dari yang telah ditentukan bagimu. Karena pemungut cukai ini banyak dibenci di masyarakat karena mereka banyak mengambil untung dari masyarakat, menagih lebih banyak dari yang sudah ditentukan. Jadi jujur, kembali di sini, jangan berliku-liku, jangan berlekuk-lekuk, berjalanlah dengan lurus. Lakukan yang sudah menjadi ketentuan yang ada. Nah, ini yang dikatakan oleh Yohanes Pembaptis. Jadi dalam hal ini kalau pemungut-pemungut cukai ini dengar baik-baik, selanjutnya mereka berkata, baik, saya sadar dulu sebelumnya kadang saya nambah-nambah. Saya nambah angka di situ supaya saya bisa dapat untung, dapat lebih, bisa kasih makan lebih anak-anak, istri. Mungkin seperti itu, akan ada alasan-alasan pembenaran diri. Nah, tapi setelah dengar apa yang Yohanes katakan, saya percaya mereka mau melakukan itu dan sesudahnya memberi diri untuk dibaptis. Nah, kalau yang prajurit-prajurit ini dikatakan, apa yang kami mau perbuat? Dikatakan juga jangan rampas, jangan memeras orang, cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Nah, kadang kan ada yang bilang, mana mungkin gak cukup nih gaji ya, kami butuh untuk tambah-tambahlah pendapatan dengan mungkin ada selipan-selipan kalau pengurusan-pengurusan ya. Kadang itu yang fakta terjadi di masyarakat. Kalau ada yang ada selipan-selipan di dalam dan seolah-olah nggak tahu padahal tahu. Nah, ini yang mau diluruskan juga oleh Yohanes Pembaptis untuk nggak merampas, nggak memeras dengan cara yang tidak jujur, tetapi benar-benar cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Gaji yang ada, bagaimana diatur, nggak usah hidup lebih daripada yang kita sudah punya. Ini yang namanya mencukupkan diri dengan gaji. Karena ada yang gaji sudah cukup sebenarnya kalau benar-benar pakai untuk hidup secukupnya, nggak beli tas yang mahal-mahal, pinjam duit, pinjam nanti dikredit. Nantinya kan itu akan keluar dari gaji untuk tutupin kredit, jadinya untuk makan nggak cukup. Jadi ada hal-hal yang bagaimana mencukupkan diri dengan apa yang ada pada kita. Jangan cari melakukan padahal kita udah tahu kita nggak memungkinkan nantinya. Nah, banyak cara orang pakai dengan minjam dan pinjam sana sini, janji-janji, ternyata janji nggak pernah ditepati. Orang percaya kepada kita memberikan pinjaman, tapi ternyata kepercayaan itu nggak dipegang baik-baik dan pastinya ya banyak yang mengalami seperti itu. Ada dua possibility, kita yang menjadi peminjam memberi pinjaman atau kita yang pergi minjam. Jadilah orang-orang yang jujur. Kalau memang kita minjam kepada orang dan kita belum bisa ya, hubungilah orangnya. Maaf ya saya udah janji tapi ternyata saya belum bisa. Nah, bagian kita yang kasih pinjaman kalau memang belum butuh ya nggak kita ampunilah. Kita maafkanlah. Tetapi bagus dari bagian yang minjam juga kasih kabar lah dikit ya. Jangan menghilang dan gak kasih kabar-kabar lagi. Pasti kalau mau pinjam lagi orang gak akan pinjamin lagi sesudahnya. Jadi ini orang yang bisa bagaimana mencukupkan diri dengan gaji. Lakukanlah yang kita bisa, gak paksakan diri dengan hal-hal yang tidak bisa kita lakukan. Ayat 15, tetapi karena orang banyak sedang menanti dan berharap,
Dan semuanya bertanya dalam hatinya tentang Yohanes, kalau ia adalah Mesias. Yohanes menjawab dan berkata kepada semua orang itu, "Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia yang lebih berkuasa daripadaku akan datang, dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah di tangannya untuk membersihkan tempat pengirikannya dan untuk mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbungnya. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan." Nah ini ayat 17 ini kurang lebih relatif dengan ayat ke-9 tadi. Saya ulang baca ya, kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dibuang ke dalam api. Ada waktu-waktu tertentu yang disediakan oleh Tuhan untuk setiap orang. Ini di ayat 17 alat penampi, kalau ayat 9 kapak yang sudah tersedia. Alat penampi sudah di tangan Tuhan untuk bersihkan tempat pengirikannya, dikumpulkan gandum yang berbuah. Nah, apakah hari ini ada buah-buah yang kita bisa hasilkan atau cuman ringan aja yang nggak ada? Hidup kita sudah diberi kesempatan untuk sabar dalam hal ya pastinya lewati ujian ya, pengujian, penyaringan, pembakaran, pemurnian seperti di Daniel kemarin itu. Tapi kita nggak pakai kesempatan itu. Kita malah marah-marah saat orang nggak memperlakukan kita dengan adil. Kita jengkel sama orang, padahal itu cara untuk kita bisa menghasilkan buah kesabaran. Ada hal-hal yang kita udah mau sekali bilang seperti itu, apalagi kalau orang sudah pada cerita hal-hal yang mereka mau banggakan, mungkin ada juga dalam hati kita sesuatu yang kita mau bilang tapi bisa menahan diri. Nah, ada buah roh pengendalian diri di sana. Nah, buah-buah seperti itu yang Tuhan mau kita hasilkan dalam hidup kita. Kita tahu ya Galatia 5 ayat 22 ada buah roh di sana, dan buah roh itu kita bisa hasilkan dari ujian-ujian proses kehidupan yang kita lewati. Saat kita mau untuk ditimbuni, dijadikan rata, diluruskan, itu ada sakit di sana, tetapi bisa menghasilkan buah-buah yang manis. Kita bisa menjadi lebih sabar, kita bisa punya kasih, kita bisa menjadi lebih lemah lembut, bisa setia, bisa murah hati. Jadi hal-hal itu yang dicari nantinya. Apakah menghasilkan buah? Ini pohon saya, kita adalah pohon. Ataukah saya nggak menghasilkan apa-apa? Nah, dari waktu ke waktu Tuhan masih kasih kita kesempatan untuk menghasilkan buah, supaya saat dia datang, dia lihat, masih ada buahnya nih. Buahnya manis, aku bisa ambil. Atau saat ditampi, ada yang berat yang tinggal di tampi ya. Kan kalau kita nampi beras itu, terbuang itu dedak yang ringan, tetapi tinggal yang bernas yang ada isinya. Ayat 18. Dengan banyak nasihat lain, Yohanes memberitakan Injil kepada orang banyak. Injil diberitakan ternyata bisa dalam bentuk nasihat. Dengan banyak nasihat lain, Yohanes memberitakan Injil kepada orang banyak. Kalau ada orang datang menasihati kita, itu ternyata memberitakan Injil, karena Injil yang diberitakan, sabar ya, orang perlakukan kamu seperti itu, kamu sabar, mohon kekuatan sama Tuhan, itu kan nasihat. Tetapi Injil yang sementara diberitakan ke kita. Nah, mau enggak kita terima itu, atau kita lagi dengar itu kita tambah marah sama orang yang bilang, kamu mau bilangin saya sabar, bukan kamu tuh yang alamin, kamu nggak ngalami apa yang saya alami. Coba deh kamu yang hidupi apa yang saya hidupi. Nasihat orang lain kita tolak, padahal itu Injil yang sementara diberitakan kepada kita. Nah, saat kita mau terima, kita sendiri yang untung nantinya. Kita bisa berbuah kesabaran, kita bisa menghasilkan buah yang saat Yesus datang, dia lihat, oh iya, ini anakku diperlakukan tidak adil, dia mau tetap sabar di sana, nggak balas yang jahat dengan yang jahat. Ada yang datang nasihati dia, terima kasih,
kamu mau memberi saya nasihat, bukan malah nantinya marah kepada orang yang datang memberikan nasihat itu dan malah nggak mau berteman lagi ya. Kalau misalnya teman yang datang mengingatkan atau keluarga malah nggak mau lagi berhubungan. Nah, kita belajar hari ini ternyata Injil itu bisa diberitahukan dalam bentuk nasihat. Kalau orang datang menasihati kita, itu Injil yang sementara disampaikan. Saat kita mau terima dan kita percaya, kita yang akan mendapatkan keselamatan, kita yang bisa menghasilkan buah yang baik. Ayat 19, akan tetapi setelah ia menegur raja wilayah Herodes karena peristiwa Herodias, istri saudaranya, itu tadi yang saya bagi di ayat yang ke-1 ya, itu saudaranya itu adalah Filipus dan istrinya itu namanya Herodias. Ini Herodes nggak takut pergi tegur. Dia tegur tentang Herodes yang mengambil istri Filipus itu, tetapi Herodes nggak mau terima. Kita tahu di cerita yang lain ya bagaimana nantinya akhir hidup Yohanes akibat dari tegurannya ini kepada Herodes dan Herodias. Saya ulang, akan tetapi setelah ia menegur raja wilayah Herodes karena peristiwa Herodias, istri saudaranya, dan karena segala kejahatan lain yang dilakukannya, raja itu menambah kejahatannya dengan memasukkan Yohanes ke dalam penjara. Ayat 18 berkata, dengan banyak nasihat lain, Yohanes memberitakan Injil kepada orang banyak. Dia memberitakan Injil kepada Herodes dengan bentuk nasihat dan teguran saat dia melihat Herodes ngambil istri Filipus saudaranya. Tetapi Herodes malah menambahkan kejahatannya, di mana kejahatannya sudah banyak. Di situ dikatakan di ayat 19, dan karena segala kejahatan lain yang dilakukannya. Sudah ada kejahatan-kejahatan lainnya, ditambah lagi dia ngambil istri saudaranya, ditambah lagi dia memasukkan Yohanes ke dalam penjara. Saat kita dapat teguran, saat kita dapat nasihat, bersyukurlah karena itu Injil yang sementara diberitakan kepada kita supaya kita bisa sadar, kita bisa berbalik, kita bisa memperbaiki diri. Kalau Herodes mau sadar menerima teguran daripada Yohanes, dia tahu iya benar ya saya udah salah nih, kok istri saudara sendiri saya ambil, kembalikanlah istrinya. Tapi dia nggak lakukan itu, dia malah marah kepada Yohanes dan memasukkan Yohanes ke dalam penjara. Cerita selanjutnya kan kita udah baca juga di Matius dan di Markus, bagaimana nantinya lewat anak Herodias minta kepada anaknya untuk minta hadiah kepada Herodes, kepala Yohanes Pembaptis. Orang yang tidak senang ditegur, tidak senang diberi nasihat, buntut-buntutnya bisa menjadi pembunuh. Hati-hati saat kita tahu, jengkel saat orang nasihati kita, berhati-hati supaya nggak semakin jauh, nggak semakin melebar hal-hal yang jahat yang kita lakukan seperti Raja Herodes. Baik kita mau belajar saat dinasehati, kita mau rendah hati menerima, dan itu pastinya untuk kebaikan kita. Dan kita mau memperbaiki diri. Yang berikutnya, Yesus anak Allah dibaptis. Ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis, dan ketika Yesus juga dibaptis dan sedang berdoa, terbukalah langit, dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya, dan terdengarlah suara dari langit, Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Jadi sesudahnya kita lihat orang-orang mengerti, Yohanes Pembaptis memberikan pengajaran-pengajaran, mereka percaya, mereka mau bertobat. Nah, sesudahnya ini seluruh orang banyak itu dibaptis. Jadi nggak langsung dibaptis aja oleh Yohanes, tapi diberikan pengertian-pengertian dan seluruh orang banyak itu dibaptis, dan ada juga Yesus yang datang dibaptis
Dan kita sudah sangat tahu ceritanya ini. Langit terbuka dan turun Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atas Yesus. Dan konfirmasi dari surga terdengar, Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Jadi Yohanes diberi nama Yohanes Pembaptis, tugasnya dari sorga adalah memberitakan Injil untuk orang bertobat, memberi diri dibaptis, Allah mengampuni dosa mereka, dan Yohanes mengerjakan tugasnya, membaptis, dan itu pun dia lakukan untuk Yesus. Di kitab yang lain ya, di Matius kalau saya nggak salah ingat, di mana Yesus bilang, harusnya saya, Yohanes bilang, harusnya engkau yang membaptis saya, bukan aku yang membaptis engkau. Tetapi Yesus bilang, biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Kita baca ulang supaya kita lebih ngerti di sini kembali. Udah baca dulu tapi bisa kita ulang. Matius 2 ayatnya yang ke-34 sampai ayatnya yang ke-16 ya. Ayat 13 sampai ayat 16, maaf. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku. Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Dan Yohanes pun menurutinya. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka, dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Kita lihat bagaimana ada hal-hal yang perlu dilakukan seperti Yesus bilang, biarlah hal itu terjadi. Karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Ada hal-hal yang kelihatannya kok enggak harus seperti ini, yang Yohanes pikir ya. Yohanes kan pikir, persepsinya Yohanes bahwa akulah yang harus dibaptis oleh Yesus. Kenapa malah aku yang harus baptis engkau Yesus? Tetapi ada hal-hal yang menurut pengertian kita, menurut pendapat kita enggak harus begitu. Tetapi perlu dilakukan, harus terjadi begitu. Karena demikianlah sepatutnya untuk menggenapkan seluruh kehendak Allah. Hal-hal yang dilakukan Yesus di bumi adalah untuk menggenapkan seluruh rencana dan kehendak Allah. Kita lanjut ke berikut silsilah Yesus. Ketika Yesus memulai pekerjaannya, ia berumur kira-kira 30 tahun. Dan menurut anggapan orang, ia adalah anak Yusuf, anak Eli. Jadi Yesus memulai pekerjaannya setelah dia selesai dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, dan itu umurnya diperkirakan. Di sini ada kata kira-kira ya, mereka nggak pasti-pasti sekali kalau dia 30 tahun, tetapi dikatakan kira-kira 30 tahun saat Yesus mulai pekerjaannya memberitakan Injil. Misinya di bumi. Nah pertanyaannya, sebelum 30 tahun Yesus bikin apa? Ini kan yang gak terlalu dicerita, cuman kita baca sebelumnya bagaimana umur 8 hari dia disunat, umur 12 tahun dia ikut orang tuanya ke Yerusalem untuk ikut pesta untuk perayaan Paskah, dan dia tinggal di sana, duduk di antara ahli-ahli Taurat. Itu aja yang diceritakan tentang masa kecil Yesus. Tetapi yang selebihnya nggak terlalu dibagikan di Alkitab, tetapi pastinya itulah proses persiapan Tuhan Yesus. Ada masa persiapan Tuhan Yesus selama kurang lebih 30 tahun sebelum dia memulai pekerjaannya. Nah, kadang kita mau cepat-cepat sekali memulai pekerjaan, tetapi nggak ada persiapan, nggak ada belajar di sana. Yesus sendiri pun, dia 30 tahun kurang lebih di dalam perjalanan hidupnya sebelum dia memulai pekerjaannya. Jadi kita sabar untuk pekerjaan-pekerjaan baik yang Tuhan percayakan kepada kita. Ada proses-proses, tahun-tahun proses di sana, dan nantinya pada saat sudah tiba waktunya kita akan melakukan pekerjaan yang Tuhan
sudah percayakan. Nah, kita lanjut. Ia adalah anak Yusuf, anak Eli, anak Matat, anak Lewi, anak Malki, anak Yanai, anak Yusuf, anak Matika, anak Amos, anak Nahum, anak Hesli, anak Nagai, anak Maat, anak Matika, anak Simei, anak Yosek, anak Yoda, anak Yohanan, anak Reza, anak Zerubabel, anak Seatiel, anak Neri, anak Malki, anak Adi, anak Kosam, anak Elmadam, anak anak Yesua, anak Eliezer, anak Yorim, anak Matat, anak Lewi, anak Simeon, anak Yehuda, anak Yusuf, anak Yonam, anak Eliakim, anak Melea, anak Mina, anak Matata, anak Natan, anak Daud, anak Isai, anak Obed, anak Boas, anak Salmon, anak Nahason, anak Aminadab, anak Admin, anak Arni, anak Hezron, anak Peres, anak Yehuda, anak Yakub, anak Ishak, anak Abraham, anak Tera, anak Nahor, anak Seruk, anak Rehu, anak Pelek, anak Eber, anak Salmon, anak Kenan, anak Arpaksad, anak Sem, anak Nuh, anak Lamek, anak Metusala, anak Henok, anak Yared, anak Mahalalel, anak Kenan, anak Enos, anak Set, anak Adam, anak Allah. Amin. Wow, ini nama-nama yang dituliskan oleh Lukas, Dr. Lukas untuk silsilah Yesus. Kita lihat semuanya laki-laki ya, nggak ada perempuan yang dituliskan di kitab Lukas. Berbeda kalau Matius menuliskan silsilah Yesus itu ada wanita-wanita yang kita sudah baca sebelumnya. Dan Matius itu memulai dari yang paling dulu-dulu, yang duluan sekali gitu. Dari kalau Matius memulai dari anak Daud, anak Abraham, dari Abraham ke atas. Tetapi kalau dari Lukas dia mulai dari Yusuf yang menikah dengan Maria. Nah, hal-hal seperti ini dituliskan semua, dicatat dari cara pandang dari masing-masing penulis, dan di Lukas ini kita lihat satu persatu dituliskan laki-laki semua. Itu sih yang saya dapatkan di kitab Matius, dituliskan beberapa nama perempuan, dan kita tahu ya perempuan-perempuan mana yang dituliskan Matius, perempuan-perempuan yang semuanya mempunyai kisah hidup yang tidak manis menurut masyarakat, tetapi Tuhan pilih di sana untuk masuk di dalam silsilah Yesus. Hidup kita hari ini kita percaya ada di dalam tuntunan Tuhan. Kalau kita mau terus-menerus mempersiapkan diri kita dengan sebaik-baiknya, menguduskan diri, menguduskan hati, siap di dalam setiap proses pengujian, penyaringan, dan pemurnian, supaya dari hari ke hari hidup kita bisa menghasilkan buah yang manis untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Salam kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.